Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahapan penelitian sejarah. Apa saja tahapan penelitian sejarah? Ada 5 tahapan yang perlu kamu lalui dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan. Kita bahas yang pertama, pemilihan topik. Sama halnya dengan penelitian ilmiah lainnya, langkah awal yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah yaitu menentukan topik. Pemilihan topik yang akan diteliti harus layak menjadi bahan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi dari macam-macam penelitian sejarah yang sudah ada. Kelayakan topik penelitian sejarah dapat dilihat dari ketersediaan sumber atau bahan penelitian. Untuk mengarahkan topik pada ketersediaan sumber penelitian, kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, what? Apa yang akan diteliti? Apakah aspek ekonomi, sosial, budaya, ataukah politik? Yang kedua, who? Siapa yang akan diteliti? Kamu harus memilih kelompok sosial mana yang menjadi masalah penelitianmu. Yang ketiga, where? Di mana penelitian sejarah yang akan kamu lakukan? Aspek spasial atau keruangan ini bisa berupa tempat atau geografis yang akan diteliti. Yang keempat, when? Kapan batasan waktu atau periodisasi objek penelitiannya? Misalnya, penelitian perubahan desa A tahun 1950 sampai 1955, maka batasan waktunya yaitu tahun 1950 sampai 1955. Yang kelima, why? Mengapa memilih topik penelitian tersebut? Pertanyaan ini lebih bersifat analitis dan mendalam terkait subjek maupun objek penelitian. Yang keenam, how? Bagaimana hal itu terjadi? Pertanyaan ini mengarah pada berbagai faktor yang membuat masalah atau peristiwa sejarah terjadi. Yang kedua adalah heuristik atau pengumpulan data. Setelah menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya dalam metode penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber. Tahapan ini berperan penting untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Adapun sumber-sumber yang bisa digunakan dalam penelitian sejarah yaitu 1. Sumber lisan. Sumber lisan merupakan keterangan yang didapat dari orang-orang yang mengalami kejadian atau peristiwa tersebut secara langsung. Contoh sumber ini adalah wawancara. Yang kedua, sumber tulisan. Sumber ini berisi keterangan tentang peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan, seperti catatan-catatan mengenai suatu kejadian di masa lampau yang sampai saat ini masih dapat ditemukan. Beberapa contoh sumber tulisan dalam penelitian sejarah yaitu dokumen, prasasti, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Yang ketiga, sumber benda. Sumber ini didapatkan dari benda-benda asli yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu. Benda yang biasanya menjadi sumber sejarah yaitu bangunan, sejarah, perkakas, patung, candi, serta perhiasan. Yang ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Dalam tahap ini, peneliti harus memastikan setiap sumber yang terkumpul bersifat valid dan sesuai subjek yang diteliti. Ada dua jenis verifikasi sumber, antara lain, yang pertama, verifikasi eksternal. Pengujian keaslian sumber sejarah yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Ada 3 aspek yang harus terungkap dalam kritik eksternal, antara lain autentitas atau kesesuaian sumber, orisinilitas atau keaslian, dan integritas atau keutuhan sumber. Yang kedua, verifikasi internal. Pengujian keahlian sumber sejarah yang merujuk pada isi sumber. Ada 3 aspek penting yang harus diungkapkan dalam kritik internal, antara lain sifat sumber,
atau keresmian sumber, latar belakang penulis sumber, dan perbandingan dengan sumber lainnya. Yang keempat adalah interpretasi. Metode penelitian sejarah yang keempat yaitu interpretasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil dikritik. Penafsiran yang dilakukan peneliti harus dilandasi sifat objektif. Kalaupun membutuhkan sifat subjektif, peneliti harus bersikap subjektif rasional. Peristiwa sejarah yang disampaikan harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Dalam artian, penafsiran yang dilakukan peneliti tidak boleh menyimpang. Ada dua cara melakukan tahap interpretasi ini, yaitu dengan cara analisis atau menguraikan dan sintesis atau menyatukan fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya. Dan yang kelima adalah historiografi atau penulisan sejarah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, historiografi menjadi akhir tahapan dari metode penelitian sejarah. Dalam proses penulisan ini, kemampuan peneliti atas teori dan metodologi yang digunakan akan berpengaruh pada historiografi yang dihasilkan. Peneliti tidak hanya menulis laporan semata, namun juga bekerja keras untuk memahami sejarah dan hasil pemikirannya. Saat menuliskan penelitian sejarah, peneliti juga harus memperhatikan beberapa kaidah penulisan, yaitu yang pertama, bahasa dan format penulisan yang digunakan sesuai tata bahasa yang berlaku. Yang kedua, adanya konsistensi penulisan, seperti dalam penggunaan tanda baca, istilah, dan penulisan rujukan sumber. Dan yang ketiga, istilah tentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.